Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Saharani dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Kiai Haji Abdullah Hafizahullah. Dan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teologi Islam yang bertemakan tentang aliran Mu'tazilah. Nah, pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang Hot. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang teologi. Simak berikut videonya. Nah, sebelum kita membahas tentang sejarah munculnya aliran Mu'tazilah, saya akan membahas tentang kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini merupakan sekelompok manusia yang dimana saat itu menggemparkan dunia Islam selama lebih dari 300 tahun. Akibatnya apa? Akibatnya mereka itu membawa fatwa-fatwa yang sangat menghebohkan. Nah, selama waktu itu juga, mereka itu telah menumpahkan ribuan darah kaum muslimin yang dimana itu merupakan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka itu tetap memilih atau bersikukuh dengan pedoman mereka yang mereka ikuti dan iman. Nah, itu tadi sekilas tentang kaum Mu'tazilah. Sekarang tentang sejarah munculnya aliran Mu'tazilah ini, itu muncul di kota Basrah atau Irak pada abad 2 Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul Malik. Pelopor dari pencetus kaum Mu'tazilah ini adalah seorang penduduk Basrah yang dimana ia merupakan mantan murid dari Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atha yang lahir di Madinah pada tahun 700 Masehi. Nah, karena Wasil bin Atha ini berpendapat bahwa Muslim itu berdosa besar, bukan mukmin dan bukan kafir yang berarti ia fasik. Sedangkan pendapat Imam Hasan al-Basri itu mukmin itu berdosa besar, masih berstatus mukmin. Jadi menurut Hasan al-Basri itu ketika seorang mukmin itu berdosa besar, maka status dia itu tetap menjadi mukmin. Kalau Wasil bin Atha tidak, makanya Wasil bin Atha ini memisahkan diri dan menjadi muridnya Hasan al-Basri dan membuat aliran tersendiri atau kaum tersendiri, yaitu kaum Mu'tazilah tersebut. Nah, dan akhirnya pun golongan kaum Mu'tazilah ini pun dinisbahkan pada Wasil bin Atha. Nah, sehingga kaum Mu'tazilah ini pun semakin berkembang dan semakin banyak sekte-sektenya. Dan kemudian para petinggi dari kaum Mu'tazilah ini pun mendalami buku-buku filsafat yang banyak tersebar pada Khalifah al-Ma'mun. Maka sejak saat itulah manhaj mereka itu pun benar-benar diwarnai oleh manhaj ahli kalam yang berorientasi pada akal dan mencampakkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, secara harfiah, kata Mu'tazilah ini berasal dari kata i'tazala yang berarti memisahkan atau memisahkan diri, dan juga bisa berarti menjauh atau menjauhkan diri. Nah, Mu'tazilah ini secara etimologis itu berarti orang-orang yang memisahkan diri. Nah, sebutan ini juga kronologinya tidak bisa dipisahkan oleh sosok Hasan al-Basri yang dimana ia adalah salah seorang imam yang berada di kalangan tabi'in. Nah, Asy-Syahristani berkata, wahai imam dalam agama, saat ini telah muncul di zaman kita sekelompok orang yang telah mengkafirkan pelaku dosa besar, yang dimana suatu kekafiran itu bisa mengeluarkan pelaku tersebut dari agama. Kemudian kelompok lain itu sangat toleran pada pelaku dosa besar, dan dosa tersebut
itu tidak berpengaruh dalam keimanan. Karena dalam mazhab mereka, suatu amalan itu bukanlah rukun dari keimanan, dan kemaksiatan itu juga tidak berpengaruh dengan keimanan. Nah, sebagaimanapun juga, ketaatan itu tidak berpengaruh terhadap kekafiran. Nah, mereka disebut sebagai kaum Murji'ah. Bagaimana pendapatmu dalam permasalahan ini agar kami itu bisa menjadikan prinsip dalam beragama? Nah, Hasan al-Basri itu pun berpikir sejenak. Kemudian sebelum beliau menjawab, Wasil bin Atha ini pun dengan lancangnya berseloroh. Menurutku, pelaku dosa besar itu bukanlah seorang mukmin, namun juga ia tidak kafir. Bahkan ia berada pada keadaan di antara dua keadaan, yaitu tidak mukmin, ya tidak kafir. Kemudian Wasil bin Atha itu pun berdiri dan duduk menyendiri di salah satu tiang masjid sembari tetap menyatakan, mengutarakan pendapatnya yang tadi kepada murid-muridnya Hasan al-Basri. Nah, karena pendapatnya Wasil bin Atha tadi, maka dari itu Hasan al-Basri itu berkata, "I'tazala anna Wasil." Wasil telah memisahkan diri dari kita. Maka Wasil bin Atha dan para pengikutnya tersebut dikenal sebagai sebutan Mu'tazilah. Kemudian pertanyaan tentang permasalahan tadi itu dijawab oleh Hasan al-Basri dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu seorang pelaku dosa besar itu adalah seorang mukmin yang keimanannya itu tidak sempurna. Nah, maka dari itu karena keimanannya dia tetap diyakini mukmin, dan karena dosa besarnya ia dikatakan fasik, yakni keimanannya tidak sempurna. Itu tadi tentang sekilas sejarah munculnya aliran Mu'tazilah, yaitu karena perbedaan pendapat antara murid dan guru. Murid tersebut adalah Wasil bin Atha dan gurunya adalah beliau Hasan al-Basri, tentang pelaku dosa besar itu dikatakan mukmin ataupun kafir gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tentang sejarah munculnya aliran Mu'tazilah, atau yang artinya i'tazala tadi, yang artinya memisahkan diri. Nah, mungkin cukup. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan tentang materi ataupun dari penjelasan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.